But Elon's very upset that the EV Jangan mandate. kaget kalau nanti kita lihat peta kekuatan dunia berubah total. Amerika sedang pecah, saudara-saudara. Bukan cuma Demokrat lawan Republik, tapi sekarang ada pemain baru. Elon Musk bikin partai sendiri, The America Party. Dan ini bukan sekadar Elon cari panggung politik. Ini langkah terstruktur, sistematis, masif. Lalu siapa musuhnya? Donald Trump, orang yang dulu pernah dekat dengan Elon. Sekarang jadi lawan. Nah, menariknya di balik layar, ternyata Cina diam-diam siap mendukung langkah Elon Musk ini. Loh, kok bisa? Elon itu punya pabrik raksasa di Shanghai. Tesla Gigafactory sana menyerap puluhan ribu tenaga kerja, bantu pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dan di saat hubungan Cina-Amerika memburuk, Musk malah jadi aset yang bisa dimanfaatkan. Trump melihat ini sebagai ancaman, karena kalau sampai partai ketiga ini benar-benar jadi dan didukung penuh oleh kekuatan modal luar, termasuk Cina, maka stabilitas sistem politik Amerika bisa terguncang. Jangan lupa, sistem dua partai itu fondasi utama kontrol elit Amerika selama puluhan tahun, dan sekarang Elon mau dobrak semua itu. Ini bukan sekadar Elon versus Trump. Ini adalah benturan dua kekuatan besar. Kekuatan lama, deep state, versus kekuatan teknologi baru dan aliansi global. Kalau Cina berhasil menyusup lewat dukungan tak langsung ke partai Elon, maka ini bukan lagi urusan dalam negeri Amerika. Ini jadi urusan geopolitik global. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi? Skenario paling ekstrem, pemilu Amerika kacau. Bisa jadi suara pecah tiga arah, Trump, Biden, dan Musk. Dalam dunia intelijen, kondisi begini disebut controlled chaos, kekacauan yang dikontrol. Tujuannya apa? Supaya kekuatan lama bisa diganti, rezim bisa berganti, dan tatanan ekonomi bisa diriset. Kalau itu terjadi, apa dampaknya ke Indonesia? Besar, saudara-saudara. Ingat, Indonesia ini negara yang sangat tergantung pada arus modal asing, terutama dari Amerika dan Cina. Kalau dua kekuatan ini bentrok secara terbuka di panggung politik, apalagi lewat Elon, maka investasi bisa berhenti, proyek bisa tertunda, bahkan geopolitik Asia Tenggara bisa berubah haluan. Bayangkan kalau Cina merasa punya Elon sebagai kuda Troya, maka mereka bisa dorong agenda ekonomi baru lewat aliansi teknologi. Bisa jadi proyek EV, baterai, bahkan AI lebih banyak mengalir ke negara-negara yang pro-Tiongkok termasuk Indonesia. Tapi di sisi lain, Amerika di bawah Trump bisa mulai tarik semua dukungan dan tekan negara-negara yang dianggap dekat dengan Elon. Disinilah pentingnya Indonesia main cantik. Jangan terlalu condong ke salah satu pihak. Main dua kaki itu bukan plan-plan, tapi strategi. Kita harus siapkan negosiator kelas dunia, bukan hanya pejabat yang bisa senyum, tapi nggak ngerti peta global. Karena ke depan bukan perang senjata, tapi perang data, perang opini, dan perang algoritma. Kita harus mulai petakan siapa yang diuntungkan kalau Elon menang, siapa yang rugi kalau Trump kembali berkuasa. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa berdiri netral tapi tetap cuan. Karena dalam perang geopolitik seperti ini, negara yang cerdas bukan yang ikut arus, tapi yang bisa arahkan arus untuk kepentingan nasional. Jadi, saudara-saudara, ini bukan cuma berita selebriti politik antara dua orang kaya. Ini perebutan tatanan dunia baru. Dan kalau Indonesia cuma jadi penonton, kita akan jadi korban. Tapi kalau kita ngerti arah angin, kita bisa jadi negara pengendali ekonomi Asia. Ayo bangun kesadaran geopolitik. Ini waktunya jadi bangsa yang sadar, bukan cuma sekadar negara yang sibuk debat soal buzzer.
Peace.